Guys, welcome back to Skarstar. Nah, kali ini gue bakal wawancara langsung nih ke siswanya, yaitu siswa SMA Negeri 50 Jakarta. Karena tadi gue udah wawancara guru BK, yaitu Bu N. Dan sekarang gue mau tanya langsung nih ke siswanya tentang FOMO tadi. Nah, di samping gue udah ada temen gue yang bernama siapa, Sam? Oke, nama gue mungkin udah spoiler ya tadi. Sam, oke, nama gue Sam Edward. Oke, ini Kasim kelas berapa sih? Oke, gue sekarang di kelas 11.5 nih. Oh, berarti sekarang Syam itu lagi ngadepin angkatan penggerak ya kalau nggak salah? Iya, bener banget tuh. Gerak-gerak mulu ya kita emang. Nah, oke guys, jadi gue bakal wawancara sama kayak hal tadi yang udah diwawancara sama Bu N. Nah, Syam, gue mau nanya nih Syam. Lu tahu nggak sih FOMO itu apa? Oke, mungkin itu istilah yang udah diketahui semua orang kali ya. Oke, jadi FOMO itu fear of missing out. Jadi kayak kita tuh penasaran akan hal-hal yang baru lah istilahnya, kita jadi kayak ikut-ikutan sama hal yang lagi terkenal, pokoknya semacam itulah. Kayak semacam tuh ikutan tren ya? Iya, bener banget. Nah, kan lu tadi udah tahu nih FOMO itu apa. Lo ngerasa nggak sih di lingkungan SMA Negeri 50 Jakarta ini ada fenomena tersebut? Oke, gue ngerasa banget sih, mungkin contohnya diri gue sendiri juga kali ya. Kadang gue tuh kayak FOMO aja sama hal yang baru, misalkan kayak yang lagi rame nih pensi-pensi di beberapa sekolah kan, kayak ngerasa FOMO aja gitu, pengen ikutan, terus pengen ada rasa takut untuk ketinggalan hal-hal yang baru kayak gitu sih. Berarti ini yang biasanya yang sering dialamin kalau misal sekolah-sekolah lain pensi dan kayak ada yang ikut-ikutan nih, ini kapan pensi-pensinya gitu. Bener banget. Tapi nih ya, itu kan tadi kan gara-gara ada event sekolah. Nah, kalau semisal dari gaya hidup atau pergaulan ataupun kayak mata pelajaran, penjurusan itu biasanya ada nggak sih di SMA Negeri Jakarta ini? Oke, kalau menurut gue sendiri pasti ada ya, teman. Mungkin dari gue sendiri nggak ngeliat yang kayak kelihatan banget orang-orang pada FOMO mungkin, tapi pasti ada, pasti kan juga kita kan penggerak tentang milih jurusan tuh. Pasti banyak yang kayak belum punya mungkin belum mengenal dirinya dan lain-lain. Jadi ya dia ngikutin teman-temannya aja. Ya udah, mungkin menurut gue itu masuk ke FOMO juga kan. Jadi kayak dia takut tinggal, ya udah akhirnya ikut-ikutan aja padahal dia nggak tahu gitu sih paling. Kalau sendiri Sam gimana? Oke, kalau diri gue sendiri sih, kalau untuk itu untungnya gue belum sampai kayak gitu sih. Jadi gue masih bijak lah istilahnya. At least lu di mata pelajaran sekarang masih bisa nguasain lah ya. Iya, walaupun sedikit ini ya, tapi maksudnya masih di bidang gue lah. Iya, enggak ngikut-ngikutan ya. Nah, kalau untuk gaya hidup dan pergaulan itu ada nggak sih Sam? Oke, pasti ada, pasti menurut gue sih udah pasti ada ya gaya hidup yang kayak penasaran aja kan lihat orang, apalagi di Instagram kan sekarang kayak gila estetik banget hidupnya. Atau tiap hari Sabtu dia jalan kemana, terus IG-nya keren banget, feeds-nya pasti ada orang-orang yang kayak jadinya ikutan lagi, kok mirip nih. Mungkin itu jadi bagian dari FOMO ya, jadi tak FOMO terus ikut-ikutan deh akhirnya. Jadi hasratnya tuh kayak pengen selalu ini ya. Bener banget, padahal belum tentu dia tuh kayak mampu untuk hal itu loh, gitu sih kadang. Oke. Nah, tadi kan gue udah nanya nih fenomena FOMO dan ternyata lumayan banyak juga nih, dari gaya hidup, pergaulan, terus sama tentang pelajaran juga pun ada gitu ternyata. Bener. Nah, lu sadar nggak sih dampak FOMO ke diri lu sendiri dan kayak ke diri orang lain gitu? Apa sih dampaknya? Yang paling lu rasain? Oke, mungkin dari gue pasti dampaknya besar banget. Ya mungkin belum terasa, tapi pasti bakal berdampak besar karena kan kayak kalau lu FOMO kadang kan lu kayak maksain gitu loh, maksudnya lu pengen nyobain hal baru gitu, tapi sedangkan hal itu tuh mungkin gak cocok sama lu atau mungkin bukan di kemampuan lu, tapi lu paksain, jadinya kan pasti berdampak yang gak baik gitu kan bagi kitanya. Jadi mungkin kayak misalnya kita lagi gak ada duit nih, tapi gara-gara gue FOMO pengen ikut buat pensi, ya gue ngabisin duit gue atau enggak gue nyampe ngelakuin kejahatan mungkin, misalnya kayak ngambil duit orang tua atau apa gitu kan demi ngikutin si pensi ini. Ya itu kan bisa jadi salah satu dampaknya gak sih, kayak dari si FOMO-nya. Iya, kalau enggak dilakuin dengan bijak gitu sih. Nah, Syam, tadi kan gue udah nanya tuh kayak FOMO itu apa, terus fenomenanya itu apa. Nah, yang terakhir nih sama sekaligus penutup, solusi apa sih yang biasanya lo hadepin kalau diri lo itu lagi FOMO? Oke, kalau dari gue sendiri mungkin menurut gue gak ada yang kayak solusi yang benar-benar bisa ngesain ya, tapi mungkin dari gue sendiri kayak lebih nguatin diri sendiri, kayak bahwa ada prioritas lain gitu loh. Jadi nyadarin diri sendiri kalau ada prioritas lain yang harus gue lakuin daripada si
ngebayin hal-hal yang gue FOMO-in ini gitu sih kalau dari gue. Lebih ke sesuaiin sama diri hidup sendiri. Iya benar. Oke. Ini kayaknya relate banget nih guys sama kehidupan kalian ya. Apalagi kalau kalian tuh lagi di masa-masa remaja dan emang itu yang kita hadapin sekarang gitu loh. Apalagi ini zamannya banyak arus globalisasi yang begitu pesat juga. Nah, ini karena tadi adalah penutup, gue mau ngucapin makasih banyak nih Syam karena lo udah jadi wawancara di Scarstock. Iya lah ya, Scarstock wawancara ke sekolah. Oke. Makasih banyak buat Syam. Dan mungkin lain kali kita bakal ketemu lagi ya. Oke siap, ditunggu Scarstock. Asik. Dadah teman-teman.